mulai pelajaran hari ini, kita berdoa. Semua boleh disiapkan? Ya, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok masih pagi? Udah lemes banget ya jam salamnya. Coba diulangi lagi yuk salamnya dulu. Salam pada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kalau pagi-pagi memang harusnya semangat. Biar lebih semangat lagi, mesti ada sedikit sedikitnya tepuk-tepuk semangat. Ibu contohkan, nanti habis itu baru kalian ya. Semangat, gitu ya. Oke, coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Oke, sebelum masuk pelajaran inti, kita absen kehadiran dulu. Oke. Yang pertama Ahmad Soleh, Albia Humairah, Hadir, Bu. Aulia Cindy, Hadir, Bu. Davina Aprilia, Hadir, Bu. Dika Pratama, Irfandi, Joya, Hadir, Bu. Muhammad Farhan, Hadir, Bu. Muhammad Faris, Hadir. Muhammad Farlan, Hadir. Nabila Samina, Reski Rafa. Yang semangat Reski, jangan lupa semua sudah salam-salam dan tepuk juga. Rifki Prasetyo, Rizky Fajriansyah, Rosa Melinda, Septia Nur Rahman, Suri Srokopati, Sundari, Syahla, Vina, Zahra, Zeni, Hadir, Bu. Zidan Hapsi, Zidan Muhammad. Oke, hadir semua ya hari ini ya. Kita langsung masuk ke materi saja. Silahkan dibuka bukunya. Ini ada. Oke, pertemuan minggu lalu kita belajar tentang Pancasila sebagai dasar negara. Oke, pertemuan yang sekarang kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Oke, di sini Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki ciri khas dan karakter yang berbeda dari ideologi negara lain, atau ideologi itu bisa kita sebut juga sebagai pandangan hidup. Di sini hafal Pancasila semua? Hafal dong, harusnya udah kelas 8, masa ya nggak hafal? Coba kita ucapkan
bareng-bareng. Pancasila mulai dari yang pertama sampai terakhir. 1, 2, 3. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, di sini yang kita akan bahas yang pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa. Jadi nilai yang terkandung dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila tersebut mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam beserta isinya. Oleh karenanya, sebagai manusia yang beriman, kita harus meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam suatu ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Oke, dari yang Ibu jelaskan tentang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa beserta kandungannya, bahwasanya di sila pertama ini kita mengakui bahwasanya keberadaan Tuhan pencipta alam semesta beserta isinya. Kita sebagai umat beragama, sebaiknya kita mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dari yang Ibu jelaskan, kalian sudah paham tentang kandungan sila pertama? Kalau sudah, coba sih Ibu mau bertanya pada kalian. Coba sebutkan ada 4 nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Silakan yang bisa jawab langsung angkat tangan saja. Oke, silakan berdiri dijawab pertanyaannya. Menghargai sesama umat yang berbeda agama. Oke, tepuk tangan. Itu salah satu nilai yang terkandung dalam ketuhanan yang Maha Esa. Yuk lagi, siapa yang mau jawab yang kedua? Oke, berdiri, Zahra. Tidak mengejek agama orang lain. Kasih aplaus untuk Zahra. Itu jawaban yang kedua tentang nilai yang terkandung dalam ketuhanan yang Maha Esa. Bagus jawabannya. Yang ketiga, yuk siapa yang mau jawab? Oke, berdiri. Menghargai umat agama lain ketika beribadah. Menghargai umat lain ketika beribadah itu pentingnya kita untuk visi kandungan dari ketuhanan yang Maha Esa yang ketiga. Siapa yang mau jawab boleh angkat tangan. Oke, jawab berdiri. Menghargai umat agama lain ketika beribadah. Menghargai umat lain ketika beribadah. Salah satu nilainya ketika umat lain beribadah, kita diam, kita menghargai. Jangan ada yang berisik. Itu isi kandungan yang ketiga. Satu lagi. Siapa yang mau jawab? Ayo. Oke, jawab Rifki. Berdiri Rifki. Hidup rukun secara umat beragama. Itu jawaban yang terakhir bagus. Mencakup dari semua ketiga jawaban tersebut. Hidup rukun ya. Bisa dalam hal beribadah, bisa jangan sama agama lain. Terus yang pertama tadi apa? Menghargai sesama umat beragama. Tadi yang dijelaskan tentang kandungan dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ibu barusan sudah bertanya dan kalian kebanyakan memang sudah mengerti. Selanjutnya siapa yang ingin bertanya dari kalian? Siapa tahu ada beberapa hal yang mungkin kalian belum paham tentang kenapa sih Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Contohnya, ya coba yang ingin bertanya boleh. Silakan berdiri. Kenapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara? Oke, kenapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara? Tentunya dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tersebut menjadi pedoman kita untuk bertingkah laku di dalam bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Itu ya kenapa alasannya Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, silakan berdiri Ahmad Soleh. Apa yang dimaksud dengan dasar negara? Apa yang dimaksud dengan dasar negara? Yang dimaksud dengan dasar negara yaitu adalah landasan pokok atau pedoman pokok kita dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, semuanya dari yang Ibu jelaskan kalian sudah mengerti dan paham? Oke, dari yang Ibu jelaskan sekarang sudah paham dan mengerti? Mengerti? Biar lebih semangat lagi ya. Hello. Sudah paham? Kalau sudah paham dan sudah mengerti, silakan materi yang tadi Ibu sampaikan bisa sambil dibaca-baca kembali di rumah, dipahami, dan kalau ada beberapa kata atau kalimat yang kalian nggak paham, boleh ditanyakan lain waktu. Sudah paham ya? Sudah. Kalau memang sudah paham, alangkah baiknya dimasukkan dulu bukunya, pensilnya ke dalam tas. Sampai di sini ada yang bertanyakan lagi? Baik, kalau memang benar tidak ada yang bertanyakan, pelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih atas waktunya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.